Selamat pagi, salam bahagia, salam sehat semuanya. Kawan-kawan, beberapa saat yang lalu saat kita mengadakan jumpa training dengan para peserta training terkait safety of life at sea. Nah, ada pertanyaan, bagaimana Pak kalau kapal-kapal dari negara yang belum meratifikasi sebuah konvensi, kapal tersebut berlayar di negara yang sudah meratifikasi? Apakah kapal tersebut akan ditahan oleh kapal atau PSC dari negara tersebut? Kali ini saya akan berbagi mengenai apa yang terjadi bila suatu negara, katakan Indonesia, belum meratifikasi beberapa konvensi IMO, kemudian kapal-kapal kita melewati atau berlayar atau beroperasi di daerah yang negara yang telah meratifikasi konvensi IMO. Nah, kali ini saya akan berbagi perihal tersebut ya. Yang kedua, suatu konvensi yang paling diaplikasikan, diimplementasikan oleh negara-negara tersebut ya, adalah konvensi SOLAS ya. Konvensi SOLAS ini kita pasti harus mengimplementasikan, terutama protokol 88 ya, SOLAS protokol 88. Katakan Indonesia belum meratifikasi SOLAS protokol 88, kalau kapal kita pergi ke luar negeri, kita wajib memasang peralatan, equipment, permesinan, semuanya sesuai dengan protokol SOLAS. Begitu juga dengan Loadline protokol 1988. Kita harus memenuhi apa saja yang ada di dalam Loadline protokol 88. Begitu juga Marpol di pasal 5 dan 4 ya, kita belum meratifikasi, misalnya yang Marpol protokolnya aneks berapa itu 6 ya, kemudian STCW, kemudian anti-fouling dan ballast water. Di dalam protokol-protokol ini, di dalam konvensi yang sudah disetujui bersama di dunia, mengatur bahwa ya, tidak ada perlakuan khusus ya. Jadi semua kapal yang berlayar memasuki suatu wilayah tertentu tidak ada perlakuan khusus atau perlakuan yang lebih menguntungkan ya, perlakuan yang lebih menguntungkan bagi negara-negara yang belum meratifikasi. Ya, tidak ada. Jadi kita mau tidak mau, perdagangan dunia yang diamanatkan oleh PBB dan didukung oleh IMO, maka semua negara intinya harus mengikuti ketentuan yang diberlakukan oleh IMO. Sehingga kalau kita rangkum di dalam suatu kesimpulan bahwa semua negara pada prinsipnya harus memenuhi prosedur PSC ya. Prosedur PSC. Meskipun kapal tersebut dari negara yang belum meratifikasi. Untuk memastikan bahwa survei ya maupun inspeksi yang dilakukan oleh negara tersebut setara dengan tingkat keselamatan dan perlindungan lingkungan yang diharapkan oleh IMO. Jadi semua negara harus memastikan bahwa kapal-kapalnya memenuhi ketentuan tingkat keselamatan dan perlindungan lingkungan laut. Nah, lalu apa yang terjadi jika kapal negara yang belum meratifikasi, katakan protokol SOLAS, protokol garis muat,
marpol, anti-fouling, ballast water. Dan misalnya ABK tidak memegang sertifikat yang ditetapkan di dalam ketentuan STCW, apa yang terjadi? Nah, jawabannya, PSC tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip yang ditetapkan di dalam prosedur. Jadi jangan khawatir, kita sebenarnya kalau meyakinkan bahwa kita menjalankan inspeksi ataupun menerapkan suatu ketentuan konvensi dengan dengan ekuivalensi yang sama, maka kita tidak ditahan, jangan khawatir. Dan yang kedua, jangan sampai kita menimbulkan bahaya bagi kapal dan kalau menimbulkan bahaya bagi kapal dan ABK, maka dinyatakan ini clear ground, ya. Bagi ABK maupun yang ada di kapal, kalau ada ancaman, maka dinyatakan clear ground. Nah, lalu supaya tidak ditahan bagaimana? Tentunya negara bisa mengeluarkan bentuk sertifikat selain yang ditetapkan oleh IMO, dan PSC akan mempertimbangkan bentuk sertifikat selain yang disyaratkan oleh konvensi. Katakan konvensi Lodeline, konvensi SOLAS, marpol, ya, dan lain-lain. Jadi kita bisa masih berdagang atau melakukan pelayaran ke luar negeri, ya, ini gitu. Kawan-kawan semua, untuk itu PST akan mempertimbangkan bentuk dan isu dokumen tersebut, tentunya melalui evaluasi kapal tersebut. Jadi yakinkan kondisi kapal kita yang ke luar negeri dalam kondisi yang minimal comply lah, ya, meskipun kita belum memiliki sertifikatnya. Perlengkapan kapal juga demikian, sertifikasi kapal, sertifikasi ABK juga kita lengkapi dengan ya minimal setara lah dengan yang dipersyaratkan. Dan yang keempat, berikanlah standar minimum pengawakan. Nah, jadi ini adalah penting sekali, ya, nomor 4 ini. Nah, yang terakhir bahwa intinya kapal harus tunduk pada restriksi pembatasan-pembatasan yang diperlukan oleh kapal tersebut, dipersyaratkan oleh negara. Tujuannya untuk memperoleh tingkat keselamatan. Jadi intinya kita di luar negeri, kapal-kapal kita harus memenuhi ketentuan dan tunduk kepada tingkat keselamatan dan bisa melakukan pencegahan, pelindungan lingkungan yang setara. Tindakan-tindakan tersebut bisa menjadi pertimbangan bagi IMO. Jadi sekali lagi kawan-kawan semua, katakan negara Indonesia belum meratifikasi, maka kita sebenarnya masih bisa melakukan operasional di daerah tersebut, dan kita menyiapkan, ya, pelaut-pelaut kita bisa berargumentasi dengan PSC di negara setempat. Demikian, atas pertanyaan itu bisa terjawab, dan semoga ke depan kapal-kapal kita bisa dikurangi dengan adanya detention atau penahan kapal oleh PSC. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.